ruang kelas yang dipenuhi dengan cahaya alami dan warna-warna ceria, terlihat seperti tempat yang penuh dengan kehidupan dan keceriaan. Namun, siapa sangka, tersembunyi kisah-kisah yang rumit di antara siswa-siswa yang berada di dalamnya. Di pagi yang cerah itu, suasana di dalam ruang kelas terasa berbeda. Guru-guru berkumpul untuk rapat, sementara para siswa diberikan kebebasan penuh untuk belajar mandiri sepanjang hari. Namun, sayangnya, kebebasan ini disalahgunakan oleh beberapa siswa yang memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Saat bel istirahat berbunyi, siswa berhamburan keluar dari kelas, meninggalkan hanya sedikit orang di dalamnya. Di antara mereka, beberapa mulai mengisahkan rencana untuk menyimpang. Salah satunya dengan mulai berjudi menggunakan catur. Sementara yang lain tertarik untuk mencoba peruntungan dengan bermain slot. Saat mereka sedang menikmati waktu berjudi dan bermain slot dengan tawa, tiba-tiba salah satu murid yang memiliki iman yang kuat memasuki kelas. Ia bernama Kinan. Kinan yang menyaksikan teman-temannya sedang terlibat dalam aktivitas yang merugikan tersebut, segera menghampiri mereka. Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, ia mulai memberikan ceramah mengenai bahaya dan keburukan judi. Demi Allah, wahai sahabat-sahabatku, ucapnya dengan penuh kesedihan. Judi adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang isinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hammer, judi, berhala, dan mengguni nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbiasa berjudi akan dihentikan rezekinya oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus ingat bahwa kekayaan dan kebahagiaan sejati tidak akan didapat dari perjudian, tetapi dari usaha yang halal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh harap, ia berusaha menyadarkan teman-temannya. Namun, mereka yang tengah asik berjudi menghiraukan dan meremehkan Darren. Dengan perasaan yang berat, ia akhirnya meninggalkan mereka, membiarkan mereka menyadari kesalahan mereka sendiri di waktu yang tepat nanti. Darren dapat melihat kekacauan yang semakin meluas di ruang kelas. Ia merasa sedih, tetapi tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya. Namun, saat hendak meninggalkan kelas, pandangannya tertuju pada sepasang siswa yang bergandengan tangan memasuki kelas, kemudian menuju ke sudut ruangan. Tampak tengah asik berpacaran di sana. Dengan langkah mantap, Darren menghampiri mereka, siap memberikan ceramah tentang salahnya pacaran dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa Islam menegaskan larangan yang keras terhadap perbuatan zina, termasuk di dalamnya adalah pacaran yang tidak Islami. Pacaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat membuka pintu menuju perbuatan zina yang merupakan dosa besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menjaga diri dan mengendalikan hawa nafsu. Pacaran yang tidak terjaga tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan kehormatan dan martabat orang lain. Karena itu, marilah kita kembali ke ajaran Islam yang benar dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara yang lembut namun tegas, Darren terus memberikan nasihat dan pengingat kepada mereka, berharap agar mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Saat Darren sedang memberikan nasihat kepada pasangan yang sedang berpacaran, ia menyadari beberapa siswi perempuan sedang membicarakan mereka dari belakang. Tanpa ragu,
Ia menghampiri mereka dengan langkah mantap, menasehati mereka tentang kesalahan yang mereka lakukan. Dalam Islam, menggibah adalah perbuatan yang sangat dilarang. Ucap Darren dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dari ayat ini, kita diajarkan untuk tidak menyebarkan perkataan atau tindakan yang dapat merugikan atau merendahkan martabat seseorang di belakangnya. Tak berselang lama, para siswa yang melakukan slot mulai merenungi. Mereka kehilangan harta mereka dan menjadi stres. Suasana di dalam kelas terasa sunyi. Seolah-olah bumi pun ikut merasakan getirnya penyesalan yang menghiasi wajah para siswa. Di antara mereka, para penjudi, penjibah, dan pasangan yang sebelumnya terlibat dalam pacaran duduk merenungi dalam ketenangan. Pandangan mereka melayang jauh, mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui pikiran mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi dengan ceria, kini terukir dengan jejak-jejak penyesalan yang dalam. Merenungkan setiap langkah yang telah mereka ambil dan dampak buruk yang sudah mereka rasakan. Mereka terdiam dalam kedalaman pikiran, mengenang setiap momen di mana mereka merasa hilang arah dan tersesat dalam godaan yang menghancurkan. Dalam sekejap, suasana hening itu tergantikan oleh suara pukulan keras yang menggetarkan ruang kelas. Semua pandangan langsung beralih ke arah sumber kekacauan, di mana dua siswa terlibat dalam pertengkaran hebat. Ketenangan melanda ruang kelas, dan semua mata memandang dengan kebingungan. Tanpa ragu, Darren segera melangkah ke arah mereka, memisahkan kedua siswa yang terlibat dalam pertengkaran tersebut. Dengan tegas namun penuh kasih, Darren berusaha meredakan amarah yang membara di hati mereka. Ia berkata, dalam Islam, kita diajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan damai. Ujar Darren dengan suara yang tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling kuat bukanlah yang mampu mengalahkan lawannya dalam pertarungan, tetapi yang mampu menahan diri ketika marah. Dengan kata-kata yang penuh hikmah, Darren berusaha meredakan emosi yang memuncak di antara kedua siswa tersebut, serta mengajak mereka untuk mencari penyelesaian yang baik dan damai. Setelah negosiasi yang cukup panjang dan penuh kesabaran, akhirnya kedua siswa tersebut menemukan titik temu dan berdamai. Suasana lega pun menyelimuti ruang kelas, di mana tegangnya konflik telah berubah menjadi kedamaian yang mengalir. Dengan langkah-langkah yang dipenuhi dengan pengertian dan kesediaan untuk memaafkan, kedua siswa itu saling berpelukan sebagai tanda perdamaian. Senyum kelegaan terukir di wajah mereka. Dalam keheningan yang diselingi dengan gemerlap perhiasan, beberapa siswi memasuki ruang kelas dengan penuh kebanggaan, saling memamerkan harta dan perhiasan masing-masing. Suasana riang mereka ciptakan terlihat seperti panggung pertunjukan kekayaan, di mana setiap perhiasan dan barang mewah menjadi bagian dari pertunjukan glamor yang tak terhingga. Namun, keheningan itu terputus ketika langkah tegap Darren menghampiri mereka. Dengan penuh kelembutan namun tegas, ia mulai menjelaskan kesalahan mereka dalam memamerkan kekayaan mereka, dengan merujuk pada ajaran Islam yang benar. Ia berkata, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiburan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta
berbangga-banggaan tentang kebanyakan harta dan anak. Ini menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan kekayaan serta kemegahan dunia tidak akan membawa manfaat kekal kecuali jika digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk meredahkan hati dan menghindari sifat sombong serta riya. Memamerkan harta dan kemewahan merupakan bentuk kesombongan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Kekayaan seharusnya digunakan untuk berbagi dan beramal, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Dengan kata-kata yang penuh hikmah, Darren berusaha meneguhkan hati para siswi untuk merenungkan kembali sikap mereka dan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, Darren dengan bijaksana mengajak seluruh murid yang hadir dalam kelas itu untuk bertaubat dan sholat bersama-sama. Dalam suatu lingkaran yang dipenuhi dengan rasa hikmat dan keikhlasan, mereka bersama-sama meminta pengampunan pada Allah atas kesalahan dan penyesalan yang mereka rasakan.